Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma'badah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Mukarrom Romadhoni sekeluarga, tidak lupa kepada para Bapak Ibu, kaum muslim muslimat yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah SWT yang pada detik ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa bermuwajah, bertatap muka, bersilaturahim di Mushola Al-Ikhlas. Semoga mendapat berkah dari Allah SWT. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang menjadi suri tauladan kita untuk menjalankan tatanan agama Islam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Para Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini ada 3 kedik-kedik mawon. Yang pertama ini Bapak Haji Muharram baru pulang umroh. Tentunya itu dulu yang dibahas, bahwa jauh sebelumnya Allah telah membuat suatu tempat ibadah, baik tempat ibadah bagi manusia atau bagi malaikat. Yang ada di dunia ini sebenarnya ada 14. Baik di langit ataupun di bumi, itu tempat ibadah yang oleh Allah memang diwujudkan, yang dibangun oleh para malaikat itu ada 14. Salah satunya adalah Masjidil Haram. Dan itu saling berhadapan. Yang mana Masjidil Haram itu atasnya ada namanya Masjid Baitul Ma'mur, itu masjidnya malaikat. Lalu di Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Ka'bah itu pernah dibangun itu 10 kali, Pak. Pertama yang bangun itu adalah malaikat. Pondasi Ka'bah itu sampai di dalam bumi. Lalu dari malaikat akhirnya turun sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah haji 1000 kali. Berangkat dari India. Berjalan, belum ada kendaraan. Itu Nabi Adam pernah haji. Selama 1000 kali. Berjalan. Nggak kena dibayang nih. Dan para nabi-nabi itu pun juga sudah pernah haji. Semuanya kecuali Nabi Daud dan Nabi Soleh. Nabi Daud dan Nabi Soleh itu belum pernah haji. Kenapa? Karena repot ngopeni masyarakat. Jadi repot ngopeni masyarakat yang masyarakatnya yo sulit untuk napa niku, untuk digulawentah, untuk diupeni iki sulit. Akhirnya Nabi Daud dan Nabi Soleh itu termasuk nabi sing rung tahu kaji diri. Ketika pada masa Nabi Ibrahim ini diperbarui lagi, yang mana Ka'bah diperbarui. Lalu ketika selesai bangun Ka'bah, ini Nabi Ibrahim berdoa di tiap-tiap pojokane Ka'bah. Setelah berdoa di tiap-tiap pojokane Ka'bah, Nabi Ibrahim naik di atas gunung namanya Jabal Qobis. Nah, Jabal Qobis. Ketika gunung itu dinaiki Nabi Ibrahim, gunung ini merendah. Akhirnya yang menjadi tinggi ini adalah kampung-kampung yang ditempati oleh manusia.
Di situ Nabi Ibrahim bersuara dengan suara yang sangat keras, ya ayuhan nas, inna rabbakum bana baitan. Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membangun sebuah tempat. Dan Tuhanmu menginginkan supaya kalian beribadah haji. Jadi dan Tuhanmu menginginkan supaya kalian beribadah haji, fahadju, maka berhajilah kalian. Niki Nabi Ibrahim ketika bersuara keras bengok memerintahkan ngabari bahwa Tuhanmu telah membangun sebuah rumah, maka hajilah. Niki Nabi Ibrahim madepe ngidul. Lore Ka'bah madep ngidul, madep ngetan, madep ngulon, madep ngalor. Niku akhirnya ngoten. Lah teng niku akhirnya termasuk pada waktu napa niku dikabari bahwa hajilah kalian. Jadi ini termasuk panjenengan-panjenengan yang masih belum berwujud manusia, niku panjenengan sudah menjawab. Jenengan rong dadi menungso, sik wujud rohani, sik wujud bahan, sik wujud materi. Lah niki panjenengan niku menjawab labbaika, nggih. Yang menjawab satu kali akhirnya iso kaji mek ping pisan. Labbaik Allahumma labbaik, sing iso jawab dua kali iso kaji dua kali. Ini kok ngoten. Kok enek wong kaji kok mek pisan. Kuwi pancen jelek jawab mek pisan. Yang bisa menjawab tiga kali iso kaji tiga kali, lek iso jawab bolak-balik iso kaji bolak-balik. Lek sing meneng ae ndak iso kaji. Wes itu wis wis dadi dalile jajaran ginjang ngoten. Jadi mengenai orang bisa berangkat haji dan tidak, niku berdasar dari ini. Ketika Nabi Ibrahim dulu mengumandangkan bahwa inna rabbakum bana baitan wa aroda ayah haju, di Tuhanmu itu membangun sebuah rumah, maka mengharapkan kalian untuk beribadah haji, maka hajilah. Maka di antara makhluk yang ada, baik sing teng ngriku manusia sing wis dadi menungso hidup di masa Nabi Ibrahim, iki sing jawab isan hajine mek pisan, sing jawab pindho hajine pindho. Loh apa didengar suaranya? Nabi Ibrahim itu punya suara dalam, jadi bisa didengar kepada siapapun. Ngoten. Jadi niku kaji asalnya ngoten. Lalu dari tiap-tiap manusia yang akan ibadah haji itu sudah tercatat, dicatat karo malaikat jatahe wong kaji Blitar piro, sing iso kaji berapa wis dicatat sejak dulu. Yang di situ diletakkan di dalam Hajar Aswad. Jadi dalam Hajar Aswad itu wi enek catetane malaikat bagi orang-orang yang memang oleh Allah diizini untuk ibadah haji. Betul. Lek enggak diizini kok ngengkel, kok mesti solowono ngoten. Bagi orang yang diizini untuk ibadah haji oleh Allah, lah di situ adalah sudah catatannya enek, yaitu di dalam napa niku Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad mulya iki jane asline niku jenengan marani catatane ning jero niku lho. Wis ada catatannya. Sinten sing umroh, siapa yang umroh, siapa yang napa niku akan ibadah haji,
itu ada di dalam Hajar Aswad, catatannya malaikat. Tentunya ya tidak kelihatan, lek ketara diincang-incang itu tidak kelihatan. Para Bapak Ibu sedaya, haji itu dan umroh itu seumur hidup wajib 1 kali. Makanya dalam Al-Quran dikatakan atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan sempurnakan ibadah umroh karena Allah. Nah, ini dirangkai. Kenapa umroh itu wajib? Dirangkai dengan haji. Atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji, sempurnakan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Dari keseluruhannya, haji itu singkatan, Pak. Haji itu singkatan, HE singkatan dari khilmun, artinya ampunan. Lalu jim singkatan dari jirmun, artinya dosa. Maksudnya ngeten, ketika jenengan berangkat haji, itu sebenarnya neng ati adalah ya Robi jituka bitolabi khilmika wajituka bijirmi litagfirohu li. Wahai Tuhanku, aku datang kepadamu untuk meminta ampunan, dan aku datang kepadamu dengan membawa dosa, maka ampunilah dosa-dosaku. Artinya ngoten. Dadi mlakune ibadah haji jane nggih njaluk ngapura. Mula etikane wong ibadah haji, etikane wong ibadah umroh niku sadurunge budal pamitan sik karo keluarga. Njaluk ngapura ning tangga-tanggane. Njaluk ngapura tangga-tanggane. Kalau tidak njaluk ngapura, budarono sik duwe dosa, urung resik. Terus nyaur utang-utange. Utang cilik utang 10.000 kudu disaur. Lek ndak disaur lah iya, budal kaji karo utang 10.000 lali. Dadi utang-utange saur sik. Kejaba lek utang ning bank itu wis enek, ada waktunya tersendiri. Hutang-hutang yang ada di di kalangan masyarakat neng tonggo-tonggone lah itu disaur dulu. Biar nanti ketika berangkat tuh nggak nggak punya tanggungan. Lalu ketika berangkat ini yang di rumah pun juga harus ada yang didahar, misalnya harta yang ditinggalne untuk keluarga yang di rumah ada. Yang untuk berangkat juga ada, nanti yang untuk pulang juga ada, yang seperti Bapak Haji Muharram yang sekarang wekdal sakmenika nggih menika mengadakan syukuran. Niki jenenge walimah. Walimah naqiah. Walimah naqiah ki walimah yang diadakan ketika panjenengan baru pulang sangka bepergian jauh. Di naqiatun liqadimin min safarin. Walimah naqiah itu adalah untuk orang yang datang dari bepergian. Jadi mungkin panjenengan biasa bekerja di Jakarta, balik buat makanan yang banyak ngundang tonggone. Nah, niku ngundang tonggone itu jadi walimah. Jadi namanya walimah naqiah. Lek brokoan kae khorsun. Ketika bayi lahir ada walimah namanya khorsun, brokoan. Itu memang dianjurkan. Lah makanya para Bapak Ibu, jadi dalam agama Islam ini sangat menganjurkan toleran. Jadi makanya orang akan berangkat haji iki kon berbuat baik terhadap masyarakatnya dulu. Jadi jangan sampai budal kaji nungkari tonggone. Jadi akan berangkat haji berbuat baik terhadap konco-koncone, terhadap nopo tonggo-tonggone. Masalahnya haji itu termasuk jihad. Budarono iki lek ndak mati engko ya lek sik urip sik iso balik.
Lek mati gak iso balik. Ngoten. Jihad sing paling napa bagi orang-orang besar dan bagi wanita, jihad bagi wong lanang lan wanita itu adalah haji, jihad termasuk mergo yo harus mempertahankan awake napa niku teng mriku kantiangan kathah ngoten. Para Bapak Ibu, dalam ibadah haji niki ada beberapa yaitu pelajaran bagi kita. Ibadah haji itu ketika ibadah haji pakai pakaian ihram. Lek umroh pakaiannya napa? Ya pakai ihram. Nah, niku maksudnya ngeten. Maksudnya bahwa tujuan kita kepada Allah dan tujuan kita kepada makhluk niku berbeda. Lek tujuan kita kepada Allah itu asal berpakaian sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, itu Allah menerima. Allah menerima. Tapi kalau kita menuju kepada makhluk, berpakaian yang tidak menyenangkan pada makhluk, niku mesti ditolak. Ngeten iki menjenengan berpakaian bagus-bagus. Tapi lek cara ning kene teko terus gawe pakaian ihram ngoten, lah ya nggih lucu ngoten. Lah, itu untuk napa niku membedakan bahwa sowan ning Gusti Allah niku dengan sowan terhadap makhluk niku berbeda. Ngoten. Sowan ning Gusti Allah niku enggak ragat, Pak. Cara ragat mek titik. Haji ragate sing akeh mek dingge tuku kapal terbang karo nginep ning hotel. Lek kajine ragate titik. Umroh ki ragate akeh nggih perjalanane, umrohe mek titik. Paling kok sing akeh nggih mangane barang niku lho. Niku ngoten. Lah, napa niku Gusti Allah niku disowani dengan pakaian yang tengriku sederhana, niku Gusti Allah nrimo ngoten. Jadi Allah menerima. Jadi al-qasdu ila babi khilafu qasdi ila Abu Wabihim, bahasanya tujuan kepadaku, tujuan untuk beribadah kepadaku ini tidak sama dengan tujuan kepada makhluk. La uzaifu lahum ajrahum wasabahum. Bagi orang yang sowan kepada saya, yang beribadah menuju kepada saya dengan pakaian yang sesuai yang saya syariatkan, maka akan saya lipat gandakan pahalanya. Di pahalanya akan dilipat gandakan. Mula lek enggak ketika ihram enggak boleh berpakaian sing pakaiannya berjahit, ngoten ta? Berjahit enggak boleh. Dan itu untuk menunjukkan bahwa dulu kita ketika niku baru lahir niku enggak berpakaian, Pak. Tidak berpakaian. Bayi baru lahir tidak berpakaian, mergo ya urung duwe dosa. Lan kula panjenengan termasuk panjenengan yang beribadah haji itu nanti adalah akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi lahir jenengan akan terbebas dari dosa. Asal dalam ibadah hajinya itu bisa ikhlas dan napa niku tidak nerjang larangan-larangan Allah. Lana al-hajjul mabruru laisal jazau ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Terus naik haji enek balang jumroh. Nah niku karepe ngoten gua. Gusti elek kula gua teng mriki kula uncalne teng mriki damel ibadah teng jenengan mawon. Nah niku neng dadi balang jumroh ku karepe ngoten. Melambangkan kejelekannya di gua. Jadi dibuang untuk yaitu beribadah kepada Allah. Terus wonten malih napa niku nyukur rambut. Nah nika nyukur rambut. Lek ajenge wangsul kaya takhalul nika nyukur rambut. Lah niku ngeten, nggih pamitan, Pak. Umume lek jenengan gadah buruh, lek duwe buruh
nika lek ajenge wangsul bae macak sik ngono ta. Duwe buruh kayak macak lek duwe buruh ape balik klambine suwek-suwek mengko kok kampunge mesti digrenengi. Iki apa juragan mungkin ndak beneh, ndak tau nukokne klambi ngoten. Lah wong ibadah haji niku lek selesai ibadah haji tahallul yaitu napa niku mencukur rambut, metet rambut. Tujuannya apa? Karepe niku jenengan ajenge wangsul. Terus ning kono dosane wis di ngapura, wi balike sing necis aja nglombrot, ngoten lho. Di necis aja nglombrot. Terus basa wangsul, bahagia, bunga, lah teng riku mengadakan walimah, tonggo teparo saudara diundang untuk diajak walimah, namanya walimah nakiah, ngoten. Para Bapak Ibu, niki kaitannya dengan umroh. Al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh panjenengan dengan umroh yang akan datang niku menghapus dosa panjenengan. Ngoten, menghapus dosa panjenengan. Lalu tabi'u bainal haji wal umroh. Lek haji kalih umroh niku kon ngenyangi disuruh melakukan secara berurutan. Haji lan umroh secara napa niku secara berurutan. Aja mek haji tok enggak umroh. Aja mek umroh tok enggak haji. Fa innahuma tunfiyanil faqra. Sebab kalau menjalankan haji dan umroh niki dilakoni podo-podo, dia dilakoni secara berurutan, itu akan menghilangkan kefakiran, ngilangi melarat, Pak. Mergo nyapa? Haji bar haji umroh. Iki kan wis ora budal neh. Lek sik kaji tok urung umroh. Lah akhire budal neh entek-entek dhuwit. Luwih melarati. Nah, termasuk lagi tanfiyani fakro wal dzunuba. Kama yang kiru khobasal hadid wa dhahab. Kalau haji dan umroh dilakukan secara berurutan, ini akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa sebagaimana tukang pandai ngeresiki wesi dibongse. Akan hilang neyang-neyangnya. Ingatkan. Lah mula itu Kanjeng Nabi memberikan dawuh bahwa haji dan umroh dilakukan secara berurutan. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Lek daftar kaji rong mesti lek iso budal. Ya lek mampune niku umroh ya jenengan umroh. Mampu kaji jenengan kaji. Mampune umroh sik. Benjing wae kaji iso budal ya budal. Ingoten. Dimma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang enggak bisa dijumpai semuanya, maka jangan ditinggalkan semua. Kaji sik tahun 2050 ke umure wis meh mendip-mendip meh anu selesai umure. Lah niki umroh mawon. Sok mbok menawa ndak sida kaji kan wis umroh, ngoten lho. Umroh kan ya wajib. Haji juga wajib. Umroh pertama wajib, haji pertama ya wajib, ngoten lho. Haji kedua sunah, umroh kedua sunah, ngoten. Iki umroh sik ngoten niku. Termasuk Bapak Ibu ngumrotu fi Ramadan takdilu hajatan. Umroh di dalam bulan Ramadan niki banding karo ibadah haji. Rekoso banget. Umrohe pas Ramadan apa sadurunge? Wis 3 hari. Jadi umroh di dalam bulan Ramadan takdilu hajatan niki bandingi kali ibadah haji. Ngoten. Mergo napa? Niku wau sengsara ngoten, dadi sengsara. Jadi Bapak Ibu niku kaitannya dengan yaitu umroh, kaitannya dengan ibadah haji. Nek mungkin lek dituwurusne enggak cukup. Kayak sangu. Lajeng dengan kaitan kalih sekarang Ramadan
tentunya kan panjenengan-panjenengan niku berpuasa, sejarah dari kenapa kita itu kok disuruh berpuasa. Dulu sebelum kita sebagai manusia diciptakan, ini Allah pertama menciptakan akal. Ketika akal itu diciptakan, maka akal itu disuruh menghadap pada Allah, ya aklu ikbil he akal madepo, niki madep. Ya aklu ikbil he akal mungkuro mungkur. Ya aklu man ana, he akal siapa saya? Maka akal menjawab, anta Robbi, engkau adalah Tuhanku. Akal ngakoni ngono. Waman anta, kamu siapa? Hei akal. Ana abduka dhaif, saya hambamu yang lemah. Niku akal. Mula manusia ki lek manut akale niki akhirnya dadi apik, Pak. Derajate kaya malaikat. Malaikat niku duwe akal, enggak duwe nafsu. Makanya ketika orang itu memakai akalnya, derajate kaya malaikat. Ngoten. Lalu Allah menciptakan nafsu. Ketika nafsu diciptakan, maka ya nafsu akbil, he nafsu madepo, ternyata menengai. Ya nafsu idbir, he nafsu mungkuro, menengai. Terus ditanya, ya nafsu man anta, he nafsu sapa awakmu kuwi? Aku ya aku. Lek jawab ngoten niku, gatel. Waman ana, hai nafsu, waman ana, aku sapa? Kowe ya kowe. Ngoten niku, melakno wong ki lek manut nafsune, niki mesti gatelne omongane. Ya iki nafsu ngoten kok ditanya siapa aku? Kowe ya kowe. Siapa kamu? Aku ya aku, kan gatelne. Jadi lek manut nafsu, wong ki mesti gatelne ngoten. Lah manusia itu setengah malaikat, setengah kewan. Jadi menungso ki tengah-tengah, Pak. Setengah malaikat, setengah kewan. Lek gunakne akale kaya malaikat malih gelem ibadah, lek gunakne nafsune gak gelem ibadah tingkae kaya kewan. Jangan saged ningali piyambak. Ngoten niku. Bedane mek kula sami iki gelem ibadah. Ngoten digelem ibadah. Niku kaitane dengan napa niku dengan puasa sehingga nafsu oleh Allah dihukum 100 tahun. Dihukum 100 tahun di neraka jahanam. Bar enek 100 tahun ditokne lagi nafsu ditanya, "Hai nafsu, man ana, aku ki sapa? Anta Robbi dhaif, engkau adalah anta Robbi, engkau adalah Tuhanku. Waman anta, wiki sopo? Ana abduka dhaif, kula niku hamba jenengan sing sing lemah. Ngoten niku. Lah akhirnya niki terus nafsu ki diperintahne kon poso. Termasuk kula sami diperintahne kon poso, ternyata nafsu niku lek wareg niki justru napa niku kon poso ki nyapa kenapa? Perut itu kalau lapar niki nafsune wareg, Pak, ndak kuat glawat. Tapi perut itu kalau kenyang niki nafsune luwe. Nafsu ki lek luwe ngejak rono pengen kesenengan. Jadi idza saba al batnu ja'atin nafsu. Di ketika perut itu kenyang, nafsu dadi luwe. Lek luwe nafsu ki jalukane rena-rena. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Jaluk iki turuti, jaluk wineh, turuti jaluk kae, ngono. Wa idza ja'al batnu sabaatin nafsu. Ketika perut niku lapar, maka nafsu niku menjadi napa niku wareg. Contone kula jenengan lho yang menten niki karena berpuasa. Niki sik napa tenang-tenang teng mriki, masalahe napa? Nafsune wareg. Sing luwe kan wetenge.
nafsune wareg. Cara ndak poso, ya ini kaya wis golek bakso, sate, wes senorno. Ngoten. Lah sehingga terus ada puasa. Ngoten. Lah selama 1 tahun kula panjenengan niku nggih menika makan niku kan 11 bulan. Mangan 11 bulan itu akhirnya menjadikan kekuatannya nafsu. Lalu dipecah nafsu itu supaya kita itu taat ibadah, nafsu itu dipecah selama napa niku selama 1 bulan. Ibarate mesin niku didemne, Pak. Mesin itu dengan napa bahan bakar dan besi niku mawon kudu didemne. Harus dilerekne supaya didinginkan. Apalagi mesinnya kula sami perut kita niku mek dari daging dan darah. Lah niku nek gak didemne niku ngrusaki, ngoten. Mula sering kula aturne Al-Maidah baitud dawa. Baitud da, arti Al-Maidah baitud da, perut itu dadi omahe penyakit. Wa khimyatu ra'su kulit dawa, gelem tarak termasuk poso, gelem tarak itu menjadi pokok obat. Jadi pokok obat itu gelem tarak. Ngoten. Wong duwe diabetes, gelem tarak legi-leginan ya rada suda. Wong duwe stroke ngono gelem tarak bangsane gajih lemak-lemak ngono kuwi ya suda. Ngoten niku. Dadi Al-Maidah baituda, perut, lambung, waduk menjadi napa niku omahe penyakit. Lalu lek gelem tarak wa khimyatu ra'su kulli dawa, lek gelem tarak, nah niku adalah obat, menjadi obat segala penyakit. Terus akhirnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini malah enek poso ngoten niku. Balik tanggu. Masya Allah. Para Bapak Ibu, berpuasa diwajibkan bagi kita semua. Dari kewajibannya sama dengan orang-orang dahulu. Jadi kalau orang-orang dahulu sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, diwajibkan puasa, puasanya kewajibannya sama, tapi caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Nah, waktunya pun juga berbeda, seperti Nabi Musa, itu berpuasa 40 hari di bulan Dzul Qa'dah, ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ngoten. Jadi bulan Dzul Qa'dah 30 hari, bulan Dzulhijjah 10 hari. Jadi puasanya Nabi Musa. Lalu diikuti oleh Nabi Isa berpuasa 40 hari, biasanya sakdurunge hari Paskah. Lalu kita semua itu diwajibkan berpuasa hanya ayaman makdudat di hari-hari yang bisa dihitung, nggak sampai 40 dino, mungkin 30 hari, mungkin 29 hari. Niku posone kula panjenengan, yaitu 1 bulan, yang mana puasa 1 hari itu akan menjauhkan diri kita dari neraka jahanam sejauh 100 tahun. Man soma yauman fi Ramadan ba'adallahi jahannama masih rota mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkan dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Sebab kula panjenengan besok di atas jembatan neraka jahanam ki 30 tahun, Pak. Jadi kita semua, jadi manusia, yukofu ala sirot salasina sanatan.
manusia itu besok nyebrang neng dure asirat, itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu 30 tahun. Lawong sing gene poso niki iso kaya kilat. Kenapa? Sebab satu hari berpuasa di bulan Ramadan dijauhkan dari neraka perjalanan 100 tahun. Lalek neng kono ping poso sesasi kan yo wis entek dosane, mula orang berpuasa itu akhirnya nyebrang di atas neraka jahanam, nyebrang di akhirat itu seperti kilat. Ngoten, seperti kilat. Niku di antara perintah-perintah puasa ki ngoten niku, ngoten. Para Bapak Ibu, di sini Bapak Haji Mukarom menyediakan napa niku berbuka kagem kula panjenengan. Sing panjenengan itu nanti lek berbuka akan mendapat ampunan dari Allah, didoakan oleh Nabi mendapat ampunan. Yang Bapak Muharram, Bapak Haji Muharram menyediakan daharan kagem orang berbuka itu akan mendapatkan rahmat belas kasihan sing akeh, hartane mesti karo Gusti Allah ditambahi. Mula seperti doane Nabi, Allahummarham shahibah ta'am waqfilil akilin. Ya Allah, berilah kasih sayang orang yang menyediakan daharan. Wong sing wae pangan ki napa niku jenengan kasih sayangi, dan ampunilah bagi orang yang memakannya. Sing mangan muga-muga entuk ngapura, sing menyediakan mendapat tambahi rezeki, kasih sayang dari Allah. Ki ngoten niku. Lah termasuk lagi niki nggih bentuk kita itu adalah napa niku bersaudara. Jadi keguyupan ini perlu, Pak. Wong Islam ini kudu guyup. Ngoten. Bukan karena menunya, tapi karena kita itu adalah sebagai wong Islam ini kudu guyup. Ngoten. Lah, guyup itu diantarane biasanya gelem dahar bareng. Lek gelem dahar bareng ki guyup, terus ramah tamah, rohmah tamah, kasih sayang sing sempurna. Pokoke gelem mangan bareng. Buktine lek ndak guyub niku kadang-kadang ngeten lho. Keluarga, suami istri, mungkin lek sing garwane dahar, sing wedok ndang mualih karo mecucu. Engko lek sing setri napa dahar, sing lanang duwe kene apa brag-brag iki lek dahar kan ndak bareng. Iki ndak harmonis. Lek harmonis niku sing apik lek dahar sekeluarga bareng, suami istri yo bareng. Ngoten niku. Lah termasuk kita niki mungkin berbuka puasa bersama-sama, ngeten niki kebersamaan itu penting. Yang akhirnya antara yang kaya dan yang miskin, yang punya jabatan dan tidak, niku podo, wekdal sak menika podo luwene. Nabi bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu magfiratun li dzunubihi." Barang siapa yang menyediakan daharan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa ki ibaratnya penyakit, penyakit itu tombone reno-reno. Ngoten, tombone reno-reno. Jadi tidak hanya berpuasa, berpuasa juga menghapus dosa. Dosa yang hanya bisa dihapus dengan puasa. Sholat tarawih juga menghapus dosa. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang ibadah di malam bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Niki dosa sing gak kena dihapus kecuali dengan sholat tarawih. Ada lagi dosa yang bisa dihapus, yaitu dengan cara memberi daharan, memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Walaupun bijur atimain, seseguk air. Walaupun hanya satu kurma. Itu pun sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, kami kalau disuruh memberi makan kepada orang berbuka puasa itu tidak mampu Rasulullah, nggak duwe. Maka ternyata Rasulullah jawabnya, wahazas sawabu pahala ini liman fattara shaiman walau bitamrotin. Pahala yang besar ini
diberikan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa walaupun hanya satu kurma, au bijurati au bisurbati ma'in, atau hanya dengan segelas atau seseguk air. Ini ngoten. Ora nek apa-apa lho, misale teng mriki nggih apa-apa omahe ada. Banyu sak aqua sitok niku berharga, Pak. Iki pahalane gede banget. Pun para Bapak Ibu mekaten ingkang kula aturaken, magrib kurang 7 menit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Niki semoga Bapak Haji Mukarrom ketika anggenipun ngawontenaken syukuran itu diterima oleh Allah SWT, ditambah rezekinya, dan kita semua yang menghadiri juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.